Penilaian aset negara. Kalau mendengar kata ini, apa sih yang terlintas di pikiran sobat penilai pertama kali? Penilaian, neraca, tanah, bangunan. Semua jawaban tadi nggak salah, karena memang penilaian bertujuan untuk mengetahui nilai dari hal-hal tersebut. Tapi, tahukah sobat penilai gimana sih sebenarnya awal mula penilaian di pemerintah itu berdiri? Dan sebenarnya, kenapa sih penilai diperlukan? Penilai di pemerintah berdiri secara de facto atas nama Direktorat Penilaian pada tahun 2006. Penilaian nyatanya diperlukan untuk membantu proses lelang, barang jaminan, jual beli, serta mengidentifikasi potensi dan nilai underlying suatu aset dan lain sebagainya. Di samping itu, penilaian berguna dalam proses menyusun neraca keuangan pemerintah pusat loh. Semenjak lahirnya LKPP dan neraca pemerintahan pusat yang pertama, guna melahirkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menjaga kepercayaan rakyat akan penerapan good governance, pemerintah kemudian mendesak adanya penilaian barang milik negara atau BMN dilakukan secara masif pada tahun 2007. Proyek ini merupakan proyek nasional yang dikenal dalam lingkungan penilaian sebagai inventarisasi dan penilaian BMN. Seiring berjalannya waktu, semenjak dilakukan penyusunan LKPP dan neraca, faktanya, hal tersebut mendorong adanya perbaikan dari penilaian aset negara atau BMN untuk kementerian lembaga atau KL yang ada di negara. Dari tahun ke tahun, terbukti bahwa semakin banyak laporan keuangan KL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta penginisiasian neraca-neraca keuangan lainnya. Melihat banyaknya aset negara, tentu kehadiran Direktorat Penilaian merupakan suatu hal yang baik untuk menjadi pengelola aset negara yang terkemuka. Dari sana, Direktorat Penilaian terus melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, objek yang dinilai bermacam-macam juga loh. Di tahun 2021, baru-baru ini saja, Direktorat Penilaian sudah melaksanakan penilaian atas 200 lebih properti di Karawang, Jakarta, penilaian sumber daya alam nikel, dan penilaian-penilaian lainnya. Selain itu, penilaian juga pernah melakukan penilaian sumber daya laut di daerah Mamuju, dan penilaian aset-aset lain seperti penilaian bisnis saham HM Sampurna, saham Astra Grafia, penilaian cagar budaya, PT PN3, dan masih banyak lagi. Lalu, sobat penilai pasti penasaran, siapa sih penggerak Direktorat Penilaian? Sehingga setiap tahunnya, Direktorat Penilaian terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Tahun berganti tahun, estafet kepemimpinan Direktorat Penilaian terus bergulir dan diisi oleh para pemimpin hebat yang berbeda-beda. Setiap pemimpin tentu memiliki gaya kepemimpinan yang khas yang mungkin tak sama antara satu sama lain. Sehingga setiap pergantian memberikan makna dan nuansa yang baru untuk Direktorat Penilaian. Hingga tahun 2022, Direktorat Penilaian telah dipimpin oleh 6 sosok pemimpin yang luar biasa. Mulai dari Bapak Iwan Hindawandadi di awal berdirinya Direktorat Penilaian pada tahun 2006, dilanjutkan Bapak Suyatno Harun tahun 2009, kemudian Bapak IB Aditya Jayantara pada tahun 2011, Bapak Merizal Nur hingga tahun 2014, dan dilanjutkan Bapak Kurniawan Nizar pada tahun 2019. Terlepas dari bergantinya kepemimpinan Direktorat Penilaian dari masa ke masa, hal tersebut tidak mengesampingkan satu tujuan dan cita yang sama, yaitu memajukan Direktorat Penilaian serta berpartisipasi aktif mendukung pencapaian visi DJKN menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel. Saat ini, tongkat estafet kepemimpinan tersebut telah digenggam oleh sosok pemimpin baru, yaitu Bapak Arik Haryono yang siap berdedikasi sepenuh hati
untuk melanjutkan perjuangan direktur-direktur penilaian sebelumnya demi Direktorat Penilaian yang lebih baik lagi. Nah, sekarang jadi tahu kan para pemimpin Direktorat Penilaian. Lalu, biar sobat penilai semakin mengerti tugas dan fungsi Direktorat Penilaian, sobat penilai harus tahu nih, setelah adanya reorganisasi di lingkungan keuangan berdasarkan PMK nomor 118/01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Penilaian mengalami perubahan struktur organisasi juga loh. Yuk kita lihat bagaimana sih struktur organisasi yang baru. Seperti penjelasan sebelumnya, Direktorat Penilaian dipimpin oleh Bapak Arik Haryono. Sejak 13 April 2022, beliau resmi dan siap memimpin Direktorat Penilaian untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Haryono, Direktur Penilaian Direktorat Jenderal KN. Pertama akan menjelaskan terkait dengan visi Direktorat Penilaian, yaitu menjadi penilai yang profesional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan misi dari Direktur Penilaian dijabarkan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melakukan efisiensi terhadap pengeluaran negara. Yang kedua, bagaimana mewujudkan nilai kekayaan yang melekat untuk berbagai tujuan. Yang ketiga adalah mewujudkan peraturan dan standarisasi penilaian yang berkualitas. Yang keempat adalah mewujudkan penilaian yang profesional. Dan yang kelima adalah meningkatkan pelayanan mutu penilaian serta pembinaan penilai. Dan yang terakhir adalah menciptakan database yang andal. Sesuai dengan PMK 118 tahun 2021, pada tanggal 13 April 2022 telah dilaksanakan pelantikan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal KN sesuai dengan struktur organisasi yang baru, di mana dalam hal ini Direktorat Penilaian yang pada awalnya pada akhir bulan November 2006 terdiri dari 4 subdit, sekarang menjadi 3 subdit. Perubahan-perubahan ini tentunya merupakan sebuah dinamika dari suatu organisasi. Bagaimana Direktorat Penilaian ke depan sesuai dengan visi dan misi yang tadi telah kami jelaskan, tentunya kami sangat concern sekali terkait dengan peningkatan kualitas SDM penilaian di JKN. Khususnya pada saat ini kita juga mengenal jabatan fungsional penilai pemerintah. Dan ini bagaimana mensinergikan dengan para stakeholder tentunya juga menjadi PR besar buat kita semua. Salah satu yang menjadi tugas Direktorat Penilaian adalah menyusun RUU penilaian bersama para stakeholder di bidang penilaian. Untuk itu, mari kita bersinergi sesuai dengan tema G20, Recover Together, Recover Stronger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah Direktur Penilaian terdapat 3 subdirektorat dan kelompok jabatan fungsional, di mana setiap subditnya membawahi seksi-seksi terkait. Yang pertama, terdapat Subdirektorat Standarisasi Penilaian Properti dan Sumber Daya Alam atau SPPSDA, yang dipimpin oleh Bapak Mardanus Rudianto. Subdit ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian properti dan sumber daya alam. Subdit SPPSDA membawahi 3 seksi, yaitu Seksi SPPSDA 1 yang dipimpin oleh Bapak Wirto, Seksi SPPSDA 2 yang dipimpin oleh Bapak Dulatif, dan Seksi SPPSDA 3 yang dipimpin oleh Bapak Bungsu Teguh Karnadi. Yang kedua, terdapat Subdirektorat Standarisasi Penilaian Bisnis atau SPB yang dipimpin oleh Bapak Naviantoro Agustiawan. Subdit ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian bisnis. Subdit SPB membawahi 3 seksi,
yaitu Seksi SPB 1 yang dipimpin oleh Bapak Sutarmin, Sesi SPB 2 dipimpin oleh Bapak Raufik Hamdani, dan Sesi SPB 3 yang dipimpin oleh Bapak Darmawan Dwi Atmoko. Yang ketiga, terdapat Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kualitas dan Analisis Penilaian yang dipimpin oleh Ibu Indriasari Sundoro. Subdit ini mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tata kelola manajemen kualitas, analisis, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penilaian. Subdit PMKAP membawahi 2 seksi dan 1 subbagian lain. Terdapat Seksi Pengembangan dan Manajemen Kualitas Penilaian yang dipimpin oleh Bapak Umar Dhani Yusuf Wahyudi, dan Seksi Analisis Penilaian yang dipimpin oleh Ibu Yunita Irawati. Selain itu, terdapat subbagian tata usaha yang dipimpin oleh Bapak Yuda Novrian Hidayat. Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kasubdit PMKAP. Selain subdirektorat, terdapat juga kelompok jabatan fungsional seperti Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah atau JFPP yang terdiri dari JFPP Ahli Media dan JFPP Ahli Pertama.